Oke, kali ini kita akan membedah sebuah analisis pasar yang, jujur ya, bacanya tuh kayak cerita detektif. Kita bakal melacak petunjuk-petunjuk tersembunyi buat mengungkap sebuah pergerakan besar yang kayaknya udah di depan mata. Yuk, langsung kita mulai. Oke, kita mulai dari bagian pertama, ketenangan yang menipu. Judulnya aja udah bikin penasaran kan? Jadi ada satu kondisi pasar yang kelihatannya adem ayem banget, tapi justru disitulah bahaya terbesarnya ngumpet. Coba perhatikan detail waktunya. Kamis 16 April 2026 jam 4.13 pagi. Subuh loh. Justru di saat-saat kayak gini, saat pasar kelihatan paling tidur, analis kita ini bilang, disitulah wajahnya yang paling berbahaya muncul. Ketenangan ini cuma topeng. Jadi, jangan salah sangka ya, tenang di sini tuh bukan berarti stabil. Justru sebaliknya. Ini tuh kondisi klasik, the calm before the storm. Bayangin aja air danau yang permukaannya tenang banget, tapi di bawahnya ada arus yang super kuat lagi ngumpulin tenaga. Nah, seberapa tenang sih emangnya? Cuma 36 poin, seharian penuh pergerakannya cuma segitu. Ini sempit banget, bener-bener nggak wajar. Ini anomali, ada sesuatu yang aneh, dan kita harus cari tahu kenapa. Nah, penjelasan dari keanehan tadi ngebawa kita ke sebuah teori yang jadi inti dari semua ini. Namanya keren, the final squeeze, tekanan terakhir. Coba deh bayangin, pasar itu kayak pegas raksasa. Dia bukan lagi diam, tapi lagi ditekan. Makin ditekan, makin rapat, makin padat. Semua ketenangan yang kita lihat tadi itu sebenarnya lagi nambahin tekanan ke pegas itu. Energinya bukan hilang, tapi lagi dipadatkan. Nah, lihat deh chart ini. Ini gambaran visualnya yang paling pas. Energi yang terpakai baru 2%. Artinya apa? Ada 98% energi yang masih ngumpet, kesimpan, siap buat meledak kapan aja. Inilah pegas yang tadi kita omongin. Terus, apa yang terjadi kalau pegas ini dilepas? Ya udah pasti, ledakannya bakal dahsyat. Analisis ini bilang yang bakal kita lihat nanti itu bukan pergerakan harga biasa, tapi ledakan, benar-benar masif. Oke, teori final squeeze ini keren banget, tapi kan butuh bukti ya kan? Nah, sekarang kita bakal jadi detektif lagi nih. Kita periksa satu-satu petunjuk teknikalnya, yang ternyata semuanya sinkron, nunjuk ke arah yang sama. Petunjuk nomor 1. Nilai tengah harian. Anggap aja ini kayak garis perbatasan utama hari itu. Garis yang misahin antara kubu pembeli dan kubu penjual. Nah, ini dia angkanya. 13556. Ingatin angka ini ya. Kenapa? Karena ini adalah benteng pertahanan terakhir buat para pembeli. Kalau level ini jebol ke bawah, wah udah deh. Ibaratnya gerbang banjir kebuka lebar buat penurunan harga yang gede banget. Oke, petunjuk pertama udah kuat banget kan? Sekarang kita lanjut ke petunjuk kedua yang disebut sinyal ultimate. Dan percayalah, ada alasan bagus kenapa namanya sekeren itu. Ini dia alasannya. Lihat deh, kondisi overbought atau jenuh beli itu muncul di semua time frame besar. Tahunan, semesteran, kuartalan, bulanan, mingguan, semuanya serempak. Ini jarang banget terjadi. Sinkronisasi sempurna kayak gini tuh ibarat pasar lagi teriak kencang-kencang. Woi, tren naiknya udah capek, udah kehabisan bensin. Siap-siap balik arah. Dan ini dia petunjuk terakhirnya. Kepingan puzzle terakhir yang bakal jadi pemicu. Konfirmasi final dari semua teori yang udah kita susun dari tadi. Jadi ada indikator namanya SAR di time frame 4 jam. Bayangin aja indikator ini kayak lagi ngejar harga dari bawah. Nah, karena pasarnya tenang dan gak gerak-gerak, si indikator ini jadi makin cepet deketin harga. Nanti pas mereka tabrakan dan si indikator ini pindah posisi ke atas harga, boom! Itu adalah lampu hijau, konfirmasi super kuat buat sinyal jual. Oke, semua bukti udah di tangan. Semua petunjuk nunjuk ke arah yang sama. Sekarang waktunya kita dengerin vonisnya. Kira-kira ledakan harga ini bakal ngebawa kita ke mana? Dan perlu diingat ya, target yang bakal kita lihat ini bukan hasil nebak-nebak. Ini bukan angka asal comot. Ini adalah hasil perhitungan mekanika teknikal. Ibaratnya, semua ketegangan di pasar itu udah diukur dan puncaknya ya di situ. Dan inilah dia target utamanya, 13253. Semua tekanan, semua energi yang kesimpan tadi, semuanya diprediksi bakal membawa harga terjun bebas ke level ini. Nah, di analisis aslinya, area ini dikasih kode KB. Jadi kalau Anda dengar istilah KB, itu maksudnya ya zona target utama kita di sekitar 1323 tadi. Titik tujuannya. Terus, kenapa ini semua penting buat kita? Nah, ini dia jawabannya. Risiko lawan imbalan. Ini yang dicari semua trader kan? Dengan ngejual di dekat nilai tengah sekarang, terus targetnya jauh di 13253, potensi untungnya itu jauh,
lebih gede daripada risikonya. Ini skenario yang menarik banget. Oke, analisisnya udah jelas, targetnya udah ada. Tapi ini belum selesai. Bagian selanjutnya, ini justru seringkali yang paling susah. Gimana cara kita ngejalaninnya? Ini bukan lagi soal chart, tapi soal mindset, soal kepala kita. Aturannya simpel banget, tapi penting. Ada 3. 1. Tetap tenang. Nanti pas market mulai goyang, jangan ikutan panik. 2. Jangan ngejar harga. Biarin aja. Dan yang ketiga, yang paling penting, percaya sama rencana yang udah dibuat. Biarin aja rencananya bekerja. Ada satu kutipan keren banget dari analisis ini. Biarkan gravitasi melakukan tugasnya. Artinya apa? Kalau pegasnya udah lepas, tugas kita bukan ikut-ikutan dorong harga turun. Tugas kita cuma nonton. Biarin gravitasi pasar yang narik harga ke targetnya. Ini semua soal sabar dan percaya sama proses. Dan semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Setelah kita lihat semua petunjuknya, lihat gimana tekanan lagi numpuk dan potensi ledakan yang bakal datang, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah pasar bakal gerak, tapi apakah Anda siap pas itu semua terjadi?